Oke, baik, kita lanjutkan ya mengenai fungsi-fungsi manajemen ya. Nah, kita akan lihat apa saja sih kegiatan-kegiatan atau fungsi yang dilakukan dalam manajemen ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara teori manajemen, fungsi manajemen itu banyak versinya ya. Jadi kan kita bicara manajemen itu kan itu ilmu yang sangat tua ya, sudah mengalami banyak perkembangan. Lalu juga banyak versi-versi mengenai fungsi manajemen. Ya, jadi kalau kita lihat teori-teori itu akan berbeda-beda fungsi manajemennya ya. Kita ambil yang biasa dipakai ya, biasa dipakai dalam kesehatan gitu ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen itu terdiri dari perencanaan ya, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atau planning, organizing, actuating dan controlling atau kita singkat POAC ya, POAC. POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, ini adalah fungsi manajemen. Jadi dalam manajemen itu apa saja sih yang dilakukan gitu ya. Pertama adalah perencanaan atau planning ya. Planning adalah proses untuk memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berarti planning ini adalah proses kita untuk mendesain ya, memikirkan menentukan konsep ya. Konsep apa sih yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Gitu ya, terkait dengan tujuan dari organisasi. Nah, perencanaan diperlukan karena kebutuhan organisasi lebih besar daripada sumber daya. Jadi, kita harus melakukan prinsip apa? Efektif dan efisien ya. Kita bisa melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan, tepat sasaran, tapi juga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi sumber daya atau efisiensi. Nah, itu ya, kenapa kita harus memplanning dengan baik supaya tidak boros gitu kan. Supaya tepat sasaran ya. Nah, di sini perencanaan merupakan tuntunan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Ya, supaya tepat sasaran, supaya hemat sumber dayanya, itu segala sesuatu harus direncanakan gitu ya. Nah, di perencanaan ini apa yang dilakukan kegiatannya? Mulai dari penyusunan konsep, ya enggak? Penyusunan konsep, visi misi, penyusunan tujuan, lalu kita merencanakan program, misalnya merencanakan sumber daya. Nah, itu ada di tahap perencanaan ya. Jadi tahap perencanaan ini adalah tahap di awal sebelum kita melakukan suatu kegiatan ya. Lalu tahap selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, kalau pengorganisasian ini kita mengelola, mengatur, mengorganisir ya, misalnya kita mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga dapat mencapai sasaran organisasi. Jadi di sini kita mengelola organisasinya, sumber dayanya. Misalnya kita mengalokasikan, membagi tugas, job description gitu ya. Misalnya mulai dari struktur ya, penetapan struktur organisasi, pembagian tugasnya, lalu bagaimana manajemen SDM-nya, itu dilakukan dalam proses pengorganisasian. Jadi kita organize sumber dayanya supaya bisa mencapai tujuan yang kita harapkan ya. Selanjutnya proses yang ketiga adalah penggerakan ya. Penggerakan berarti actuating-nya ya. Penggerakan actuating ini adalah mengarahkan, mempengaruhi, menggerakkan, jadi memotivasi, membina karyawan misalnya agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik dan produktivitas ya, mencapai produktivitas yang tinggi ya. Berarti kan di sini fungsinya siapa sih untuk menggerakkan tersebut? Berarti di sini fungsinya pemimpin ya. Pemimpinlah yang harus bisa menjadi panutan. Pemimpin yang harus bisa menggerakkan karena si karyawan kan akan mencontohkan ya. Karyawan akan mengikuti. Karyawan ini akan mengikuti pimpinannya sehingga diharapkan pimpinan ini bisa menjadi teladan, panutan bagi bawahannya. Gitu ya. Jadi penggerakan dilakukan supaya karyawannya mau bergerak dengan baik, totalitas gitu ya, dan untuk mencapai produktivitas yang tinggi ya. Oke, dan yang terakhir ya, fungsi manajemen adalah pengawasan. Pengawasan ini di proses akhir yaitu kita mengawasi, mengevaluasi gitu ya. Jadi pengawasan adalah proses untuk mengawasi dan memastikan bahwa aktivitas yang berjalan sesuai dengan perencanaan. Jadi di sini kita bandingkan antara perencanaan dengan aktualisasinya. Sudah sesuai belum gitu ya? Sudah sesuai belum apa yang kita rencanakan dengan di akhir kegiatan, di proses akhir gitu ya. Nah, berarti kita lihat kalau misalnya masih ada ketidaksesuaian, itu kita bisa melakukan koreksi ya. Bisa melakukan koreksi nih, perbaikan gitu ya. Tapi kalau kegiatan sudah selesai dilaksanakan, berarti perbaikannya dilakukan pada
masa yang akan datang pada step selanjutnya. Jadi nanti setelah pengawasan kita balik lagi ke planning gitu ya. Ini siklus ya. Jadi setelah habis nih terakhir pengawasan, kita balik ke planning lagi. Kenapa? Karena setelah kita evaluasi, kita awasi, ternyata oh ada yang salah nih, ada yang kurang, maka itu akan diperbaiki di proses yang selanjutnya, yaitu kita balik lagi ke awal, yaitu planning ya. Nah, apa saja sih yang dilakukan dalam pengawasan? Kita misalnya penetapan standar prestasi kerja, mengevaluasi ya, mengevaluasi kinerjanya gitu kan, udah sesuai atau belum. Kalau ada ditemui kesalahan atau penyimpangan, kita koreksi gitu kan. Selanjutnya kita perbaikan dan kita memberikan masukan untuk proses yang akan datang gitu ya. Jadi ini siklus ya. Jadi dari planning, organizing, actuating, controlling, ini siklus. Kalau sudah sampai tahap akhir, kita balik lagi ke planning. Supaya apa? Supaya continuous ya, improvement ya, continuous improvement. Jadi supaya perbaikannya akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi ini adalah tanggung jawabnya dari pimpinan atau manajer dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen tersebut ya. Baik, demikianlah untuk sesi ini ya, mengenai pengertian manajemen kesehatan ya, lalu terkait dengan tingkat sana kesehatan, dan lalu fungsi-fungsi manajemen ya. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini gitu ya. Tetap semangat terus, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.